Kemudian setelah selesai bertamasya, cuma akan sampai saat ini belum tahu nih tempat tamasya atau tempat rekreasi akan dituju oleh akan belum tahu, belum ada masukan nih. Ya, belum ada masukan. Akan butuh masukan dari kalian nih, kira-kira yang pokoknya mah tempat tamasya yang sekiranya nggak terlalu jauh. Kan tadinya kita rencana mau ke Pantai Jayanti. Ternyata akan dapat informasi dari bapaknya Rayi, karena bapaknya Rayi orang Cianjur. Itu Pantai Jayanti memang indah, jadi kita bisa makan bareng di tepi lautan itu kan. Memang ombaknya gede ombaknya. Tapi posisi Pantai Jayanti itu ada di Cianjur Selatan. Jadi dari Cianjur kota saja menuju ke lokasi Pantai Jayanti itu masih menempuh jarak 3 kilo. 3 kilo itu ya ukuran Cibarusah ke Bogor kota sono. Gitu kan. Kalau naik bis kita dari Cibarusah ke Bogor, dari Bogor itu ongkosnya 20.000. Ya. 20.000 ongkosnya. Kalau PP 40.000. Yang kedua, aset jalan menuju Pantai Jayanti masih rusak. Rawan longsor, apalagi sekarang musim hujan. Tetap kita harus memperhatikan keselamatan. Emang mau kita yang kejadian kayak kemarin tuh di mana tuh? Di Jawa ya. Satu bis ke jurang. Kan banyak korban, gak mau kita seperti itu. Nauzubillah min. Kita pengen selamat. Nah, jadi aset jalan menuju ke Pantai Jayanti rawan longsor, apalagi sekarang musim hujan. Alhasil akan sebagai penanggung jawab rombongan Jarot tidak mau celaka, akan nggak mau ngambil resiko. Pasti kalau kalian celaka pasti akan didesak oleh orang tua kalian, dilaporkan polisi. Aing kerja aja, buat udara banget. Kalau dia majikan aja, saya udah baturan. Nah, jadi alhasil rencana kita selesai ziarah mau ke Pantai Jayanti dibatalkan. Kita cari alternatif yang lain yang sekiranya jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, dekat lah di sekitar Cianjur dan tempatnya juga indah dan tidak rawan longsor, tidak membahayakan. Nah, barangkali kalian punya rekomendasi itu akan butuh masukan kemana kira-kira? Apa? Pantai Karangnyigolorong. Oh, Pantai Karangpotong. Berarti PKP ya. Ke PKP ya, Pantai Karang. Kalau disingkat PKP kan. Nah, adakah di antara kalian yang pernah bertamasya ke Pantai Karangpotong? Belum ada. Tahunya dari Google, dari YouTube. Bagus pantainya? Bagus. Aset jalan menuju Pantai Karangpotong rawan longsor tidak? Tahu. Jalannya bagus nggak? Tahu. Terus jaraknya jauh tidak dari kota Cianjur? Enggak tahu. TP-nya mana? Coba dari laki-laki nih, KP3 barangkali ada rekomendasi. Akan minta yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dan aset jalan menuju tempat tersebut, lokasi tersebut tidak rawan longsor, jalannya bagus lah, tidak terjal, tidak ekstremis gitu. Kira-kira kemana? Atau kalian serahkan ke Akang aja? Hah? Itu Santi Putih kekeh pengen ke Pantai Karangpotong. Kekeh tuh. Ya baik. Kalau begitu nanti akan cari tahu dulu ya. Cari informasi mengenai aset jalan menuju Pantai Karangpotong. Jalannya bagus apa tidak, lancar apa tidak, terus rawan longsor apa tidak. Karena kita tetap harus memperhatikan keselamatan lebih utama dari segalanya. Baik.
Nah, kalau memang hal-hal yang berkaitan dengan ziarah dianggap cukup, artinya tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kita akan melanjutkan agenda berikutnya, yaitu sedikit menerangkan materi tentang fadilah atau keutamaan atau keistimewaan atau keuntungan berziarah ke ulama. Ini yang akan kita ziarah, ini ulama besar, bukan ulama ecek-ecek. Muridnya ribuan, sudah jadi kiai semua, jadi ulama semua, punya pesantren semua. Nggak ada yang menanyakan sebelum akan masuk materi dari KP3, dari Santi Putra. Santi Putra pengennya kemana ya? Pulang ziarah tamasannya. Hah? Kumaha? Kumaha Akang? Akang kumaha mana ya? Kalau Akang masih kemana aja boleh, yang penting satu nggak terlalu jauh. Kalau jauh kan sama bensin deh. Kita orang ngangkut deh habisnya. Yang kedua, kalau umpama ke lokasi rekreasinya kita disuruh bayar tiket masuk, dan tiket masuknya nggak mahal. Jangan sampai tiket masuknya orang 50.000. Kita cari tiket masuk yang murah, yang 5.000, yang 10.000, paling mahal 20.000. Nah, ke Pantai Karangkotong itu tiket masuknya berapa kartisnya? 20.000. Siapa yang 20.000 ya? Sebab ini panitia pimpinan rombongan ziarah nggak bisa mengcancel masalah itu. Ini kalian dipungut 2.000 itu untuk biaya ongkos bis ya, tidak termasuk tiket masuk tempat tamas ya, itu masing-masing aja ya. Kemudian yang kedua, kemana aja boleh, yang penting kita ini jadi jalan, ada jalannya bagus lah, nggak seperti informasi dari bapaknya lagi katanya Pantai Janji itu jalannya longsor, rawan longsor. Kalau nanti bis berlembang, tiba-tiba tebing longsor kalau bukan. Makanya jangan mesti mun. Kurang berarti langsung dikubur hirup-hirup meren. Emang dah hirup-hirup. Agak mana mesti kami kita hujan dan kami karunya kita. Nya karena langsung gadenya parah ya. Mending kalau jahat betul kalau ke neraka. Ayat surga gak mendingan menang bidadari. Atau neraka menang tingkong. Jadi koa. Baik, oleh karena nggak ada yang ditanyakan, yang terakhir akan sedikit ingin menyampaikan tentang fadilah ziarah ke ulama. Sebagaimana kalian ketahui, berdasarkan keterangan dalam hadis yang disampaikan oleh para ulama, oleh para tuan-tuan guru, oleh para kiai, bahwa al ulama'u warasatul am, para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama itu adalah orang-orang yang melanjutkan, yang meneruskan perjuangan para nabi di dalam menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Nah, para nabi sudah tiada, 124.000 nabi sudah wafat semua. Para rasul, 315 rasul sudah wafat semua. Nah, perjuangan mereka dilanjutkan oleh para ulama, oleh para kiai. Para ulama lah, para kiai lah yang sekarang meneruskan perjuangan para nabi untuk mensiarkan, mengagungkan, mempertahankan, menyampaikan ajaran Islam di muka bumi. Bahkan ada hadis yang mengatakan begini, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Kata Nabi, ulama dari kalangan umatku itu kedudukannya seperti para nabi di zaman Bani Israil. Itu yang mengatakan Rasulullah. Ulama dari kalangan umatku, kata beliau, itu kedudukannya seperti kedudukan para nabi di zaman Bani Israil. Ini menunjukkan betapa alangkah mulianya kedudukan ulama. Bahkan sampai Allah mengatakan anak alimun,
uhibbu aliman. Allah mengatakan begitu kepada Nabi Ibrahim. Ana alimun, uhibbu aliman. Aku ini maha berilmu dan aku sangat mencintai para ulama, orang-orang yang berilmu. Itu Allah saja begitu. Sampai-sampai Nabi Muhammad mengatakan begini, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Kata Nabi, muliakan oleh kalian para ulama, hormati oleh kalian para ulama, hargai oleh kalian para ulama, karena diakui ataupun tidak diakui, disadari dan ataupun tidak disadari, kita hutang jasa kepada para ulama. Dari mana kita bisa mengenal Al-Quran kalau bukan dari ulama? Dari mana kita bisa mempraktekkan sholat kalau bukan dari ulama? Kita hutang jasa. Makanya kata Nabi, muliakan para ulama oleh kalian. Fa innahum warasatul anbiya. Karena sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi yang melanjutkan perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Faman akramahum, maka barang siapa yang memuliakan para ulama, yang memuliakan orang-orang alim, yang memuliakan para kiai, yang memuliakan tuan-tuan guru, faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah, maka berarti sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Yang terakhir akan teringat sebuah keterangan dan hadis juga menjelaskan begini. Man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi wa man akramani faqad akramallaha li'anni habibuh wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Tahu nggak gitu? Laki-laki artinya tahu gitu? Coba artikan ya. Man, barang siapa? Ayo barang siapa ayo. Coba diperiksa barangnya ada nggak? Jangan hilang. Ulangi. Opak. Artikan. Man. Barang siapa? Barang siapa aja boleh. Akroma, yang memuliakan. Aliman, pada orang yang alim. Fakod, maka sungguh. Akromani, ia telah memuliakan aku. Itu kata Nabi. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Kata siapa itu? Kata Nabi. Berarti kita memuliakan guru kita sampai memuliakan Nabi kita. Karena ulama itu pewaris Nabi. Kita lanjutkan. Waman, li'annahu, karena sesungguhnya orang alim itu habibi, kekasihku. Jadi man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi. Barang siapa yang memuliakan orang alim, barang siapa yang memuliakan ulama, barang siapa yang memuliakan guru agama, maka sungguh dia telah memuliakan aku, kata Nabi. Dan karena sesungguhnya ulama itu, orang alim itu, guru agama itu adalah kekasih. Tuh, para ulama itu dikatakan sebagai kekasih Nabi. Siapa yang mengatakan bahwa ulama, orang alim, guru agama adalah kekasih Nabi? Yang mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Makanya ulama itu akan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan. Waman, dan barang siapa? Man akromani faqad akramani. Waman akromani, yang memuliakan aku, kata Nabi ya. Faqad, maka sungguh akramallah, ia telah memuliakan Allah. Tuh. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan karena sesungguhnya orang alim adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, kata beliau, maka sungguh ia telah memuliakan Allah. Lanjut. Li'anni, karena sesungguhnya aku habibu, kekasih Allah. Tuh, jelas nggak? Jadi coba ikutin. Man akroma aliman faqad
akramani li'annahu habibi waman akramani faqad akramallaha li'anni habibu. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan aku, karena sesungguhnya orang alim itu adalah kekasihku. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Sedikit lagi lanjutkan. Waman akramallaha wa rasulah famaqahul jannah. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, maka tempat tinggalnya surga. Jadi gampang lah yang kasar muliakan guru-guru orang, guru agama, para ulama, para kiai muliakan, sudah dihinakan. Dekati mereka, jangan dijauhi. Cintai mereka, jangan dibenci. Ya, berkumpul selalu bersama para ulama. Insya Allah kita akan mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah. Jelasnya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, manjarul ulama faka'an nama jaroni. Wa manjarul ulama faka'an nama jaroni fid dunya. Wa man jaroni fid dunya adlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Jadi kata Nabi begini, barang siapa yang berziarah ke ulama. Kita mau ziarah siapa yang kita nanti hari-hari? Ulama. Siapa namanya? Abu Khalil Al-Junaid rahimahullah taala, itu guru agama. Ya, akan bisa ngajarin dari situ, bisa ngaji. Tamat ilmiah di situ, tamat ilmu sorok di situ. Jadi kata Nabi, barang siapa yang berziarah ke ulama, baik ulamanya masih hidup ataupun ulamanya telah wafat, pokoknya intinya berziarah ke ulama dah. Ziarah itu artinya berkunjung itu kebagi dua, ada yang berkunjung kepada orang yang masih hidup, ada berkunjung kepada orang yang sudah meninggal. Contoh, kalian ziarah ke makam orang tua kalian di kuburan, tapi kalian berkunjung ke orang tua kalian yang sudah wafat. Nah, barang siapa yang berziarah ke ulama, kata Nabi, paka'an nama jaroni, maka sungguh seakan-akan ia telah berziarah ke makamku. Tuh, makam Rasul di mana? Di Madinah. Untuk bisa sampai ke Madinah kita butuh uang banyak tak? Minimal berapa? 40 juta. Punya uangnya? Bisa berangkat? Enggak. Nah, sudahlah kita berziarah ke makam Rasulullah belum bisa, karena ongkosnya 40 juta. Minimal ziarah ke pewaris Rasulullah, itu para ulama. Insya Allah kita akan sampai ke Rasulullah. Insya Allah. Mudah-mudahan yang ikut ziarah semuanya oleh Allah ditakdirkan bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ke tanah suci Mekah. Akan doakan yang ikut begitu ya. Alhamdulillah. Nah, barang siapa yang berziarah ke ulama, maka sungguh seakan-akan ia berziarah kepadaku, kata Nabi. Seakan-akan ia berkunjung kepadaku di dunia, waktu aku masih hidup di dunia. Kita ziarah ke Abu Khalil yang sudah wafat, tapi itu sama hakikatnya sama dengan kita berkunjung ke Rasulullah di kala Rasulullah masih hidup, karena Abu Khalil ada pewaris Rasulullah. Paham nggak kita? Nyambung nggak? Jelas nggak? Dan barang siapa yang telah berziarah kepadaku, berkunjung kepadaku, maka kelak niscaya ia akan aku dudukan dekat denganku di hari kiamat. Kita duduk dekat dengan Rasulullah dengan barokah kita ziarah ke ulama. Itu sedikit materi tentang keuntungan berziarah. Maka beruntung yang ikut ziarah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat semua, panjang umur semua. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan tidak ada halangan, tidak ada kendala, tidak ada gangguan, berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan rencana kita, dan mudah-mudahan pada waktunya semuanya bisa berangkat. Sebelum kita berziarah ke makam Rasulullah, kita berziarah ke pewaris Rasulullah, yaitu para ulama.
demikian hal-hal yang perlu akan sampaikan dan perlu kalian ketahui yang berkaitan dengan ziarah. Kalau memang masih ada waktu yang tersisa dan cukup untuk diisi rutinan, silahkan lanjutkan. Tapi kalau memang sekiranya menurut pandangan kalian tidak ada, sudah agak larut malam dan kalian perlu istirahat, lanjutkan cukup, nggak usah dilanjutkan rutin. Nanti jam berapa sekarang? Jam 10, setengah 10. Biasa rutinan selesai jam berapa? Hah? Jangan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Biasa selesai rutinan malam Jumat jam berapa? Tengah 11. Sekarang tengah 10. Berarti masih ada waktu, tersisa 1. Berarti bisa dilanjut. Mana ada yang datang tuh? Nggak ada. Tapi tanpa aida bisa jalan kan? Kenapa boleh dituntun ekonomi ya, sampai ya, dadakan cukup ya. Akan pamitan ya, undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, yang kurang sedap didengar, yang membuat telinga jadi aratel ya, kalau ledek ya, kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lah. Memang agama kadang-kadang sokore gitu ya, sokore ada kapore ya, ada kapore, ada serius sokore. Terakhir baca Fatihah untuk Abu Holil yang akan kita ziarahi ya. Jadi sebelum kita ziarah mendatangi makamnya, kita baca Fatihah dulu. Sekarang ibaratnya kita mau berkunjung ke seseorang, kita telepon dulu, konfirmasi dulu bahwa kita mau datang, jangan main datang-datang aja. Ya, ibaratnya begitu, paham nggak? Nih, kalian mau ke rumah Akang, belum duduk datang ya, kejanjian nolak. Bisa baik orang tolak ke, itu benar-benar saya diganggu sih akibat. Nah, memang udah datang, orang konfirmasi dulu. Assalamualaikum, gimana Abu ya? Nanti hari Ahad sekitar jam sekian, saya mau berkunjung ke Abu ya. Kira-kira ada waktu enggak? Oh ada. Silakan datang, aku tunggu. Itu kan, ibaratnya itu konfirmasi pulang duduk. Mantap. Baik. Al-Fatihah khususon ila hadrati muallimi wa ustadi wa sayyidi ismuhu Abuya Syekh Holil Al-Junaid Ghafarallahu lahu warhamhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi wa bi akhlaqihi wa bi syafaatihi bi anna Allah ta'ala yuli darajati fil jannah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi ghafarallahu lahum warhamhum wa nawwir wasi kuburahum wa ta'ala kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa tajal kuburahum wa rawdatan min parimeran sayyidil lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Kita baca selawat Nabi 3 kali. Mohon kepada Allah dengan kita bertawasul kepada Allah dengan keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Allah, dengan barokah salawat mansur yang telah dijajahkan oleh Al Habib Saleh bin Muhsin Al Habib Tanggul di Jawa Timur. Semoga apa yang kita rencanakan berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah, berada dalam rahmat Allah, berada dalam ridha Allah, berada dalam pertolongan Allah, berada dalam penjagaan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam pemeliharaan Allah sesuai dengan rencana. Semuanya sehat, panjang umur, dan sepulang tiara kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Yuk kita baca selawat mansur 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takbir biha junub wa tusbihu biha qulub wa tanqalibu biha usub wa talimu biha sumub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takbir biha junub wa tusbihu biha qulub wa tanqalibu biha usub wa talimu biha sumub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan takbiru biha dzunub wa tusbihu biha qulub wa tanqalibu biha usub wa talinu biha suhub wa ala alihi wa sahbihi wa
man ilaihi mansub. Demikian dan akan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas perhatian tinjam. Adanallahu wa ilaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.